Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 29 Februari. Pertama-tama sebuah berita bagi pekerja migran atau imigran baru di Taiwan yang hendak ikut ujian surat izin mengemudi atau SIM kendaraan bermotor. Mengingat adanya 419.000 kasus kecelakaan motor yang tercatat tahun lalu, maka untuk meningkatkan keselamatan berkendara, peserta ujian SIM motor mulai Juli depan diharuskan menonton video kesadaran bahaya, di mana isinya akan menjadi soal yang ditanyakan dalam ujian. Pria dalam video langsung menyeberang jalan dan tertabrak motor. Menurut statistik MOTC, ada lebih dari 419.000 kecelakaan motor tahun lalu. Guna meningkatkan keselamatan berkendara motor, saat ini peserta ujian SIM diharuskan menonton video kesadaran bahaya terlebih dahulu. Setelah menjawab 4 soal dari 5 video tersebut, warga baru bisa mendaftar ujian. Namun kedepannya, video kesadaran bahaya akan langsung dimasukkan ke dalam soal ujian tertulis. Dan 5 soal akan dipilih secara acak dari 100 soal. 你做过之后，你要有那个意识到什么有危险的地方。 Isi video kesadaran bahaya mencakup tidak menjaga jarak aman dan berhenti untuk mendahului pejalan kaki. Selama peserta ujian menemukan situasi berbahaya, mereka harus segera mengklik temukan bahaya. Jika mereka tidak menekan tombol di zona aman, jawabannya akan dianggap salah. 当台湾现在变得要把它纳入考试的时候，就会面临到这个是与非，一定是就是二分法的01的原则的问题。那这时候就会面临到说有些答案并不是那么明确。 Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kelulusan tes tertulis SIM motor sekitar 75%. Tahun lalu lebih dari 659.000 peserta mendaftar tes tertulis dan lebih dari 536.000 orang lulus tes tersebut. Sistem ujian SIM motor yang baru telah diserahkan ke MOTC untuk disetujui, diperkirakan berlaku mulai Juni. Kluster penularan campak lokal pertama pada tahun ini telah tercatat di Taiwan. Setelah seorang pria terdiagnosis positif di kawasan utara pekan lalu, seorang petugas medis pria berusia 30-an tahun lainnya kemarin dikonfirmasi positif terinfeksi. Rekam jejaknya usai kontak dengan penderita pertama mencakup Bandara Taoyuan Terminal 2 dan toko sup bihun keluarga Liang di Chonghe, kota New Taipei. Bertambah lagi satu kasus campak lokal di Taiwan. Penderita seorang petugas medis pria berusia 30-an tahun di rumah sakit di kawasan utara yang pernah kontak dengan pasien yang positif campak. Pria tersebut mulai mengalami gejala tidak enak badan dan terdiagnosis positif tanggal 27. Sebelumnya tanggal 22, dia sempat makan di restoran ramen Iroha di Bandara Taoyuan Terminal 2 dan tanggal 25 sempat singgah di toko sup bihun keluarga Liang di Chonghe, New Taipei. Warga yang pernah ke dua restoran ini diharapkan memantau kondisi sendiri hingga pertengahan Maret. Untuk meningkatkan tingkat retensi pelajar asing dan perantauan di Taiwan, Kementerian Pendidikan atau MOE mendorong universitas membentuk kelas khusus baru. Sejumlah 44 universitas telah mengajukan rencana, termasuk Universitas Yuanzhi yang beberapa hari ini sedang merekrut siswa di Thailand dengan menawarkan insentif seperti bebas biaya kuliah, tunjangan bulanan, dan pekerjaan yang siap menanti setelah lulus. Universitas Yuanzhi mengunjungi Universitas Kasetsa Thailand tahun lalu untuk mempersiapkan pendaftaran kelas khusus baru. Agenda mencakup perkenalan informasi Fakultas Teknik dan penjelasan karakteristik Departemen Teknik Kimia dan Material. 我们虽然起步晚哈，但是我们对于泰国的一些学校其实 connection 是蛮好，而且都是在前10名的学校。 2,5 bulan kemudian, tim Yuanzhi mengunjungi Thailand lagi dan berangkat ke 4 universitas untuk merekrut siswa. Kelas khusus menargetkan industri papan sirkuit cetak dan mengundang siswa pasca sarjana atau master dengan kemahiran bahasa Inggris B1 dan masa studi 2 tahun. Program ini bebas biaya kuliah dan diberikan tunjangan bulanan sebesar $10.000 Taiwan. Merekrut siswa asing berkualitas juga berfungsi menambah angkatan kerja. 44 universitas telah mengajukan program kelas khusus baru tahun ajaran 2024 sebanyak 122 kelas dengan 2.264 siswa. 第一年就是印尼、菲律宾、越南，因为这3个国家本来也是我们目前生源比较多的国家，所以我们优先在这里设基地。那这个基地其实都是在协助各大学。 MOE menyatakan mereka telah memberitahu semua universitas pada 26 Februari dan memberikan daftar kelas yang disetujui ke pangkalan luar negeri untuk mempersiapkan pendaftaran bersama di luar negeri. Berhubung isi program sebagian universitas harus direvisi, jumlah siswa akhir yang disetujui masih belum ditentukan dan diperkirakan akan dikonfirmasi pada akhir Maret.
Seorang siswa Taiwan memasuki Jepang dari Kamboja dengan mengenakan jubah dan menyamar sebagai biksu. Saat melewati pemeriksaan bea cukai, petugas setempat menemukan banyak kantong narkoba jenis amfetamin seberat 6 kg di atas tubuhnya yang diperkirakan bernilai melampaui 70 juta dolar Taiwan di pasar. Siswa tersebut kini dituntut sesuai hukum. Seorang siswa usia 21 tahun bermarga Leo berusaha menyelundupkan narkoba dengan menyamar sebagai biksu saat menumpangi pesawat dari Kamboja ke Jepang tanggal 25 Januari. Tapi petugas Bandara Narita, Tokyo berhasil menemukan hampir 40 kantong narkoba yang diikatkan di perut dan pahanya. Berat total 6 kg, harga pasar diperkirakan 77,8 juta dolar Taiwan. Siswa ini mengaku dulu dia juga pernah meminta orang lain menyelundupkan ketamin dengan cara yang sama, maka juga akan didakwa jika kembali ke Taiwan di masa depan. Fenomena El Niño telah mengakibatkan berkurangnya produksi pangan di banyak negara dan meninggikan harga beras global hingga rekor tertinggi dalam 16 tahun. Untuk meredakan tekanan harga pangan, Turki telah untuk sementara menghapus tarif impor kacang lentil, sedangkan Indonesia menyediakan beras murah untuk dibeli warga. Indonesia mengalami kemarau parah tahun lalu yang mengurangi produksi pangan dan menyebabkan harga beras melonjak lebih dari 16%. Kini pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi. Harga beras yang dijual pemerintah sekitar 21 dolar Taiwan per kilogram atau lebih murah sedikitnya 7 dolar Taiwan dari harga pasar. Sejak Januari tahun ini, pemerintah Indonesia telah menyediakan lebih dari 300.000 ton beras dan diperkirakan akan terus menambah lokasi penjualan sebelum akhir Maret untuk memenuhi kebutuhan warga. Nggak punya beras, mending bagian ngantri, Ge. Emang berdesak-desak. Saya pengen punya beras. Nah kalau ini beli mahal. Itu kan mendingan ada ringanan murah. Akibat dampak El Nino, curah hujan di banyak wilayah Asia tahun lalu berkurang sehingga memengaruhi pertumbuhan biji-bijian. Oleh sebab itu, India, eksportir beras terbesar di dunia, mengeluarkan pembatasan ekspor yang selanjutnya mendorong harga beras global ke rekor tertinggi dalam 16 tahun. Di Turki, harga pangan telah meningkat sebesar 69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan lentil, bahan utama makanan sehari-hari, menjadi kian mahal. Aynı çorba geçen sene 15-20 liraydı, şimdi 35 lira. Guna mengendalikan kenaikan harga, pemerintah Turki mengumumkan akan menghapus tarif impor lentil hingga akhir Juni. Namun lira Turki terus mengalami depresi dan bahan baku pertanian bergantung pada impor, sehingga dirasakan sulit untuk menurunkan harga pangan dalam jangka waktu singkat. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan.